Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi. Kita akan belajar pelajaran fikih. Anak-anak sudah mandi dan sarapan pagi tentunya ya? Baik, yuk kita mulai kegiatan pada pagi hari ini seperti biasa dengan membaca doa. Yang pertama kita tujukan untuk Nabi Muhammad SAW, selanjutnya untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, ketiga untuk pendiri Yayasan Lembaga Islam Kebonsari Malang, untuk orang tua kita, untuk semua guru, dan untuk kalian semuanya. Yuk kita mulai berdoa, sikapnya yang bagus. Sikap berdoa. Tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita siapkan untuk belajar fikih. Anak-anak boleh dibuka buku fikihnya halaman 74 ya. Hari ini kita masuk pada pelajaran yang keempat, yaitu tata cara membersihkan diri atau yang disebut dengan istinja. Anak-anak pernah dengar kata istinja? Baik. Kalau anak-anak belum pernah dengar kata istinja, di sini hari ini kita akan belajar tentang istinja. Nanti diharapkan setelah belajar anak-anak mengetahui ya apa pengertian dari istinja tersebut ya. Di sini Bu Guru membuat peta konsep tentang cara membersihkan diri atau yang disebut dengan istinja. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian istinja dan etika atau cara buang air kecil atau besar. Ya, kita ketahui dulu, kita kenal dulu kata istinja. Apa kata istinja itu? Ya. Baik, anak-anak setelah buang air kecil atau besar, apa yang dilakukan? Wawi ya. Nah, wawi itu yang kita sebut dengan istinja. Ya. Jadi wawi itu membersihkan badan, kotoran dari najis, itu disebut dengan istinja. Nah, istinja menurut bahasa itu bersih atau terlepas, atau juga bisa disebut dengan selamat dari penyakit. Jadi istinja menurut bahasa itu bersih gitu ya. Kemudian kalau menurut hukum Islam, istinja itu adalah menghilangkan kotoran dan najis setelah buang air besar atau kecil. Ya, menghilangkan kotoran dan najis setelah buang air besar atau kecil itu disebut juga dengan istinja. Bu Guru pernah menyampaikan pada pelajaran yang lalu
bagaimana ketika itu Nabi Muhammad lewat di sebuah kuburan, ya, ingat, ada orang yang dipukuli atau disiksa oleh malaikat. Ternyata ketika istinja dia tidak memperhatikan bagaimana cara beristinja yang baik, ya. Di sini anak-anak akan belajar bagaimana cara istinja supaya besok, ya, tidak mendapatkan azab atau siksa di alam kubur karena termasuk orang yang lalai menjaga kebersihan. Kita lanjutkan. Kemudian benda apa yang dipakai untuk istinja? Kalau biasanya kita memakai air, ya kan? Wawi dengan menggunakan air. Nah, selain air, benda yang bisa dipakai untuk istinja itu adalah batu, tisu, kapas, kertas. Benda yang digunakan untuk istinja itu harus benda yang bersih dan suci. Ya, kalau kita misalnya naik pesawat terbang, ya, setelah buang air kecil atau besar, di sana tidak disediakan air. Nah, kita bisa menggunakan tisu. Ya, kita bisa menggunakan tisu untuk beristinja. Ya. Kemudian kalau di tempat lain, misalnya, waduh, tisu kok nggak bawa, kita berpergian jauh, ya, misalnya, terus airnya hanya cukup untuk diminum saja, kemudian kita ingin buang air kecil atau besar, nah, kita bisa menggunakan benda yang ada di sekitar situ, ya. Misalnya kita menemukan batu. Nah, batu ini juga boleh digunakan untuk istinja. Ya, tentunya caranya harus dibersihkan terlebih dahulu. Sekarang bagaimana hukum istinja? Hukum istinja itu adalah wajib, ya, bagi muslim setelah dia buang air kecil maupun besar. Jadi sebagai orang Islam kita, ya, orang muslim, setelah kita buang air kecil atau besar, maka kita wajib untuk beristinja. Lanjut, ya. Sekarang bagaimana etika atau cara buang air kecil atau besar yang benar? Di sini di buku kalian disebutkan ada 5 hal cara untuk buang air kecil dan besar. Yang pertama, tidak buang air kecil atau besar sembarangan, ya, tidak boleh buang air kecil atau besar sembarangan. Di mana? Yang pertama, pada air yang diam atau tergenang, ya, ada air tergenang, kita tidak boleh buang air kecil atau besar di situ, ya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan aroma atau bau yang tidak sedap di sekitar daerah situ. Kemudian tidak boleh di bawah pohon yang besar. Ya, di bawah pohon kita tidak boleh buang air di situ. Kenapa? Karena kemungkinan di situ ada binatang kecil, ya, binatang kecil-kecil, misalnya semut, biasanya kan bersarang di pohon yang besar, ya. Kemudian selain itu, biasanya di bawah pohon besar, di bawah pohon rindang itu kan biasanya kita suka orang suka berteduh di situ, ya. Dikhawatirkan nanti akan tercium juga bau yang kurang sedap. Kemudian di mana lagi? Di lubang tanah. Nah, di lubang-lubang tanah, biasanya di lubang-lubang tanah itu ada binatang-binatang kecil yang berlindung di situ. Nah, kalau kita pipis atau ngengek di situ, maka mereka akan terganggu, ya. Nggak boleh. Kita kan harus menyayangi semua makhluk ciptaan Allah, ya. Jadi yang pertama,
caranya buang air kecil atau yang besar tidak boleh di sembarang tempat. Yang kedua, harus tidak terlihat orang. Ya, kalau kita buang air kecil atau besar tidak boleh terlihat orang. Berarti harus di mana, Nak? Pintar, harus di toilet atau kamar mandi. Karena waktu kita buang air kecil atau besar kita kan membuka aurat, ya kan? Kalau terlihat orang berarti berdosa. Ya, kita tidak boleh buang air kecil di sembarang tempat, harus di toilet atau kamar mandi. Yang ketiga, ketika kita akan masuk ke kamar mandi atau toilet, hendaknya kita membaca doa. Siapa yang hafal doa masuk kamar mandi atau WC? Ya, di buku kalian di halaman 81 itu ada. Yuk kita baca bersama ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pasti anak-anak sudah hafal ya. Yang belum hafal nanti sama mamanya bisa menghafalkan ya, doa masuk kamar mandi di halaman 81. Jadi ketika kita akan buang air kecil atau besar masuk kamar mandi harus membaca doa. Mendahulukan kaki mana, Nak? Kiri ya, kaki kiri ya. Kalau masuk kaki kiri, nanti kalau sudah selesai mendahulukan kaki kanan. Yang keempat, menghindari bercakap-cakap di toilet atau kamar mandi. Ya. Misalnya ada seperti di sekolah kita, kan toiletnya berjajar-jajar. Di samping ada temannya lagi di tempat yang lain, lah kita nggak boleh sambil bercakap-cakap. Kemudian yang kelima, menyiram setelah buang air kecil atau besar. Ya, jadi setelah kita buang air kecil atau besar, jangan lupa untuk disiram. Ya, itu adalah cara atau etika buang air kecil atau besar. Ini adalah materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi anak-anak hari ini sudah tahu apa arti istinja atau pengertian istinja, kemudian etika atau cara buang air kecil atau besar. Untuk pelajaran yang lain kita pelajari pada minggu yang akan datang ya. Untuk lengkapnya bisa kalian baca-baca lagi di buku paketnya Fikih mulai halaman 73 sampai dengan halaman 84 ya. Nanti sebagai tugas anak-anak mengerjakan latihan tugasnya di Google Form, kemudian dikumpulkan ke bu guru ya. Ya, itu ada materi yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya, seperti biasa kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Ya, kita siapkan duduknya dulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Jangan lupa membantu orang tua. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.